Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dear besties, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, pendengar setia podcast For Kompromi, Forum Komunikasi dan Kreativitas Prodi MM Mahasiswa dan Alumni. Kali ini kita langsung saja akan mendengarkan arahan Kaprodi kita tercinta, Dr. Sain Pintor Siolemba Patiro, STMM. Ya, pada Guidance Podcast For Kompromi bulan Oktober 2024. Bersama saya Sri Yusriani atau biasa kalian panggil Kak Sarah. Saya online dari Green Street, Denmark. Dan senang sekali rekan-rekan bisa hadir bersama di YouTube channel kita For Kompromi Channel di podcast yang inspiratif ini. Baiklah, karena Dr. Sain sudah hadir di sini, saya hanya membagikan pantun buat rekan-rekan semua untuk membuka pertemuan kita hari ini. Abang Sain tolong bilang cakepnya ya. Pergi ke pasar membeli terasi. Cakep. Akreditasi unggul adalah prestasi. Cakep. Tambah terus minum kopi Cakep. agar program MM makin hebat dan senantiasa berenergi. Oke, baiklah rekan-rekan. Hari ini kita akan berbicara tentang perjalanan program studi Magister Manajemen yang kita cintai telah meraih prestasi akreditasi unggul 2024 sampai 2029 dan tentu saja itu harus kita pertahankan bersama. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dan tentunya menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa MM For Kompromi untuk terus semangat lagi belajar dan berjejak karya. Baiklah, saya serahkan langsung kepada Kaprodi kita tercinta, Dr. Sain Pintor Siolemba Patiro. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Sri Yusriani atau yang dikenal dengan Mbak Sarah ya, dari Green Street, Denmark. Jauh-jauh masih tetap peduli dan senantiasa menjaga keutuhan dan keberlanjutan dari organisasi For Kompromi ini. Terima kasih Mbak Sarah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam ya rekan-rekan mahasiswa MM dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, juga khususnya di dalam anggota For Kompromi ini yang tergabung di sini. Jadi tanggal 5 sampai tanggal 7 Agustus 2024 kemarin kita sudah melaksanakan akreditasi dari Lamemba, Lembaga Akreditasi Mandiri, Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Di mana saat itu kami didatangi oleh dua profesor ternama di Indonesia, yaitu Profesor Tanti Irawati dari Universitas Airlangga dan Profesor Nur Afifah dari Universitas Lambung Mangkurat Pontianak ya. Tanjung Pura Pontianak. Jadi di situ juga hadir Ketua For Kompromi Mbak Sarah ini ya sebagai saksi bagaimana kami melalui proses itu satu demi satu
tahapan demi tahapan, mulai dari persiapan sampai hari pelaksanaan, bahkan sampai beliau harus kembali ke Denmark dengan pesawat sore waktu itu. Dan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 30 September 2024 kemarin dinyatakan sah dan meyakinkan Prodi MM Universitas Terbuka meraih akreditasi unggul, dan merupakan suatu kebanggaan bagi kami bahwa Prodi MM Universitas Terbuka adalah produk pertama Lamemba di Universitas Terbuka. Jadi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan rekan-rekan mahasiswa semua, juga khususnya rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi For Kompromi ini yang digawangi oleh Mbak Sarah selaku presiden. Kami selaku Kaprodi dan jajarannya, Pak Endi Rekarti, Pak Kabul Wahyu Utomo, Pak Faizul Mubarok, Mas Doni Dwi Wahyudi, dan Mas Amar Mulyana mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghormatan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah senantiasa bersama kami, mendukung kami, dan mendoakan kami selama proses akreditasi kemarin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Namun, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Sarah di awal, bahwa kualitas ini harus tetap dipertahankan. Akreditasi ini harus tetap dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Supaya rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa akreditasi Lamemba ini, mereka mengacu dari AACSB, suatu badan akreditasi yang berkantor pusat di Amerika Serikat, yang selalu memberikan peringkat akreditasi bagi universitas-universitas yang memiliki School of Business and Management. Jadi indikator-indikator dari Lamemba itu mengacu dari indikator-indikator yang diterapkan di badan akreditasi tersebut. Sehingga bisa terbayang bagaimana beratnya pencapaian yang harus kita persiapkan pada saat itu. Dan tentunya ke depannya MM Universitas Terbuka ini pasti otomatis harus berkiblat pada AACSB. Jadi internasionalisasi proses itu harus terus berkelanjutan. Nah, ada beberapa tugas yang harus menjadi perhatian bagi kami di jajaran Prodi MM, ya, terutama bagaimana mempertahankan akreditasi unggul di program studi magister manajemen ini. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa kuncinya adalah pengembangan kualitas akademik. Nah, ada beberapa langkah yang saat ini kita sudah persiapkan, bahkan sedang kita lakukan dan kita jalani prosesnya. Yang pertama itu bagaimana kita melakukan peningkatan kurikulum yang berbasis kompetensi. Mengapa? Karena kebutuhan industri, tren global, serta perkembangan manajemen itu saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat, yang begitu cepat, sehingga kurikulum ini harus terus diperbaharui. Integrasi antara teori dan praktek dapat diperkuat melalui studi kasus, project-based learning, dan kolaborasi dengan mitra industri. Saat ini, kami di Prodi MM bersama jajaran ya berupaya mengembangkan kurikulum terbaru sebagaimana tuntutan dari Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Di mana saat ini kita lagi menyusun kurikulum baru yang bersifat atau berorientasi luaran atau yang sering dikenal dengan nama Outcome Based Education OBE. Yang mana kurikulum ini merupakan metode pembelajaran yang memiliki fokus pada luaran atau capaian pembelajaran. Jadi OBE ini adalah proses pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil yang ditentukan berdasarkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang berorientasi pada hasil. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas dan kompetensi dosen. Nah, ini terus-menerus kita lakukan di Prodi MM. Melalui pelatihan, partisipasi dalam konferensi nasional, internasional, kemudian mendorong bagaimana dosen-dosen kita yang ada di Prodi MM ini untuk mau melakukan publikasi di jurnal internasional berreputasi. Nah, sebagaimana bukti kemarin, yang sangat membuat nilai kami menjadi baik itu adalah publikasi kami adalah nasional terakreditasi minimal Sinta 2, dan selebihnya adalah jurnal internasional berreputasi. Nah, seperti itu. Sehingga kami sudah memutuskan bahwa perlu dilakukan penelitian kolaboratif
dengan mahasiswa juga institusi lain di luar sana untuk meningkatkan produktivitas akademik kita. Kemudian, dukungan dari Prodi untuk penelitian dan publikasi ilmiah. Dalam hal ini, sampai saat ini, kami selalu mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian yang aplikatif dan relevan dengan permasalahan bisnis dan manajemen saat ini. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu dipublikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi atau dipresentasikan di konferensi ilmiah baik nasional maupun internasional. Nah, salah satu syarat perlu yang kami betul-betul banggakan adalah bantuan dari rekan-rekan mahasiswa semua, khususnya tergabung dalam forum kompromi ini, yang digawangi oleh Mbak Sarah. Kami berhasil memenuhi syarat perlu tersebut, di mana syarat perlu itu adalah minimal 2% dari mahasiswa aktif harus melakukan konferensi internasional sebagai presenter, bukan partisipan. Nah, inilah yang ternyata menjadi semangat yang selalu ditularkan oleh Mbak Sarah dan kawan-kawan, sehingga membuat mahasiswa-mahasiswa lain terdorong untuk melakukan kegiatan yang serupa. Terima kasih sekali lagi. Nah, kemudian saat ini juga Prodi MM berupaya merancang kerjasama dengan DUDI, Dunia Usaha Dunia Industri. Nah, dalam hal ini misalnya program magang, kunjungan industri, proyek riset yang sifatnya kolaboratif, diharapkan kerjasama ini bisa memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis dan relevan dengan dunia kerja. Kemudian berikutnya, saat ini kami juga berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, jadi fasilitas belajar yang modern dan lengkap, ya kami sudah berupaya untuk itu. Cuma karena kita juga harus memahami bersama, karena kita adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka kehadiran secara online itu harus lebih diintensifkan daripada offline. Hal ini kenapa? Karena banyak mahasiswa kita kan ya, yang tersebar di berbagai daerah. Sehingga salah satu-satunya upaya yang kami lakukan adalah bagaimana meningkatkan akses ke database ilmiah, e-library, yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian kita juga selalu berupaya lewat forum kompromi ini, bagaimana kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, analisis data, metode penelitian, atau persiapan untuk menuju BTR 1, BTR 2 maupun ujian sidang TAPM harus selalu kita lakukan secara intensif. Kemudian berikutnya, kita berencana melakukan peningkatan soft skill mahasiswa. Nah, dalam kurikulum terbaru nanti akan ada kita upayakan ya pengadaan program-program pelatihan yang bersifat meningkatkan soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan problem solving. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan entrepreneurship yang nanti sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia profesional. Seperti itu. Nah, kemudian evaluasi harus terus kita lakukan secara berkelanjutan. Mengapa? Kami di Prodi MM itu sudah memiliki gentleman agreement dengan Lamemba bahwa kita akan selalu dievaluasi per 6 bulan, per semester. Nah, seperti itu. Nah, betapa beratnya beban harus kita pikul sebagai Prodi yang memegang akreditasi unggul dari Lamemba. Nah, makanya evaluasi berkala terhadap proses pembelajaran, kinerja akademik mahasiswa harus terus kami lakukan. Feedback dari mahasiswa, alumni, dan para stakeholder terkait juga sangat penting bagi kami untuk menjadi masukan melakukan perbaikan ke depannya, terutama penyesuaian kurikulum dengan metode pembelajaran yang ada saat ini. Kemudian, kami juga berusaha terus dan memohon kepada rekan-rekan mahasiswa, khususnya di anggota Forkompromi, ataupun juga yang tergabung dalam grup alumni, untuk senantiasa mau terlibat dalam kegiatan akademik baik sebagai narasumber, dalam kuliah umum, atau mentor bagi adik-adik kelasnya, atau mahasiswa yang sementara menyelesaikan studi. Nah, kita berharap jaringan alumni yang kuat itu bisa membantu rekan-rekan mahasiswa lainnya untuk membuka akses ke lapangan pekerjaan dan membangun jaring profesional. Sebagaimana yang saya lihat saat ini, ada beberapa alumni kita yang juga membantu universitas terbuka, yaitu menjadi tutor di Prodi S1 Manajemen maupun S1 Akuntansi. Seperti itu. Nah, kemudian sistem penjaminan mutu yang efektif dengan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional, ya tentunya itu tetap harus kita tingkatkan. Nah, dalam hal ini, mengenai sistem penjaminan mutu ini, alhamdulillah kita di Prodi MM itu punya pakarnya, yaitu Pak Dr. Endi Rekarti. Beliau pemilik sertifikat
ISO sebagai instruktur. Nah, sehingga sistem penjaminan mutu di prodi itu ada yang kawal, ada yang selalu menjadi alarm jika sistem penjaminan mutu kami sudah mulai mengalami sedikit penyimpangan dari yang seharusnya. Nah, kami bersyukur ada Pak Dr. Endi Rekat yang selalu menjadi alarm tersebut, yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa sistem penjaminan mutu akademik itu harus nantiasa kita jaga dengan baik dan kalau perlu ditingkatkan kualitasnya. Nah, jadi dengan pendekatan-pendekatan tadi diharapkan program studi magister manajemen nanti ke depannya senantiasa berupaya menghasilkan mahasiswa-mahasiswa MM pemegang ijazah yang berkualitas unggul. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya sangat kasihi, yang tergabung dalam anggota Forkomprom ini bersama Mbak Sarah selaku Presiden dari Forkompromi, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghormatan setinggi-tingginya sekali lagi atas keikhlasan rekan-rekan semua dan keriduan rekan-rekan semua untuk mau membantu Prodi MM Universitas Terbuka. Saya ucapkan selamat buat Presiden Forkompromi, Mbak Sarah alias Sri Yusriani yang sebentar lagi akan berangkat ke Malaysia untuk meneruskan PhD-nya. Nah, saya berharap langkah-langkah seperti inilah yang akan bisa menular kepada rekan-rekan yang lainnya. Sehingga semangat atau filosofis Universitas Terbuka, yaitu pembelajaran sepanjang hayat, tidak terhenti hanya di Prodi Magister Manajemen. Tapi rekan-rekan bisa mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti studi lanjut S3 atau peningkatan kapasitas diri melalui pelatihan dan pengembangan yang banyak disediakan oleh lembaga-lembaga pelatihan dan pengembangan lainnya yang ada di Indonesia. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, sekali lagi saya hanya bisa berbagi sejauh ini, saya hanya bisa mengawal sejauh ini, saya hanya bisa memotivasi sejauh ini. Selanjutnya rekan-rekanlah yang menjalaninya. Seperti itu. Jadi rekan-rekan yang belum selesai studi, tolong segera selesaikan studinya, ya. Tolong segera lulus, karena kebetulan kita alhamdulillah berada dalam posisi yang unggul. Baik rekan-rekan, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya share pada malam hari ini bisa menjadi bekal perenungan kita bersama untuk senantiasa menjaga marwah akademik di Prodi Magister Manajemen Universitas Terbuka dan Universitas Terbuka secara keseluruhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Keren ya. Terima kasih banyak Bang Sain. Baiklah rekan-rekan, Prodi MM tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga menciptakan atmosfer pembelajaran yang mendukung setiap mahasiswa untuk mencapai potensi terbaiknya. Itu kita rasakan bersama Kaprodi kita tercinta. That's why kita Forkompromi hadir di sini. Selanjutnya juga kita ingat di rekan-rekan dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif sebagaimana yang diingatkan oleh Kaprodi kita, bahwa Prodi MM terus berinovasi, terus berkembang untuk memastikan kita semua siap dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Jadi kita agile and always adaptable dalam menempuh segala ujian sebagai sumber daya manusia yang harus senantiasa berkualitas. Dan kemudian tentu saja ini membawa marwah akademik, membawa efek senantiasa tetap mencintai Universitas Terbuka. Untuk itu, dia rekan-rekan alumni dan mahasiswa, ingatlah bahwa keberhasilan prodi kita ini adalah cerminan dari dedikasi jejak kita semua. Setiap ujian yang kita jalani, setiap pengalaman e-learning, presentasi, hingga diskusi yang telah dilalui adalah bagian dari langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Kalian adalah pilar dari kesuksesan ini. Dan mari kita bersama-sama terus bergerak maju. Gitu ya, Bang Sain. Saat ini, saya menyampaikan sedikit kata-kata dari rekan-rekan pengurus Forkompromi bahwa congratulations teruntuk Bapak Kaprodi kami tercinta Dr. Sain Pintorsio Lembapatiro and jajaran atas kiprah prestasi membawa harum prodi kita ini dengan akreditasi unggul. Alhamdulillah. Kemudian juga bagi kakak-kakak kami alumni, congratulations juga atas jejak kompetensi certification yang selalu bertambah, juga atas kabar-kabar yang sudah pada naik pangkat di kantornya, serta atas kiprah
yang telah disebutkan oleh Bang Sain tadi, banyak kakak kami alumni dari MM telah menjadi tutor dan dosen yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Dan tentu saja ini menjadi momentum perjalanan prestasi yang menjadi cambuk motivasi untuk lebih memiliki jejak karya bagi kami semua. Congrats atas jejak perjuangan ini, terutama saat ini untuk teman-teman yang pada semester 3 dan semester 4 melihat bagaimana kakak-kakak seniornya, terutama di For Kompromi, telah menjalani perjuangan ternyata bisa sampai ujian sidang TAPM. Dan tak lupa dari pesan Kaprodi kita tadi, bahwa kita harus memanfaatkan momentum prestasi untuk meningkatkan kualitas diri, baik dalam akademik maupun soft skill. Senantiasa kita semangat belajar dan aktif dalam kegiatan network kita. Jadi kita jangan kendor ya rekan-rekan untuk saling berbagi ilmu. eh Penutupnya Bang Sain bagaimana ya yang biasanya kita dengar? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Sarah. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa semua ya yang berada khususnya tergabung di anggota Pro Kompromi atau juga yang berada di wilayah Sabang sampai Merauke, jadi kunci untuk senantiasa bisa berhasil dengan baik dalam menjalani studi di Prodi MM Universitas Terbuka, yang pertama adalah Anda harus fokus. Yang kedua, komitmen. Pegang dua itu, fokus dan komitmen. Jika rekan-rekan bisa memegang itu, insya Allah rekan-rekan akan bisa bertarung sampai garis finish. You never walk and study alone. Yes, you'll never walk alone. You'll never study alone. Okay, thank you so much. Baiklah, dear Kaprodi Dr. Sain Pintosi oleh Bapak Tiro, terima kasih banyak rekan-rekan dan berbahagia yang menyaksikan dalam YouTube channel For Kompromi. Jangan lupa pula untuk meng-add Instagram kita For Kompromi dalam Instagram. Bunga melati harum baunya, mentari terbit senyum inspirasi. Prestasi unggul ini milik kita semua. For Kompromi tetap di hati. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ada yang tetap semangat dan terus kita berprestasi. Jangan lupa kita adalah satu, atau Bang Sain, satu adalah kita. Dalam For Kompromi kita adalah research partners, kita adalah yang senantiasa berbagi ilmu dan senantiasa semangat untuk berprestasi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yusriani Sarah. Stay healthy, stay happy. Everyone is awesome. Happy learning, happy working, and happy researching.